Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Revika Melisa, NIM 2019952. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadira Miftah Sawia, NIM 2019942. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Sisdiknas. Sisdiknas ini merupakan sistem pendidikan nasional yang satu keseluruhan terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional itu sendiri merupakan pendidikan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapainya tujuan pembangunan nasional. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya pada masa sekarang ataupun yang akan datang. Pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ketentuan ini terkait dengan cita-cita mencerdaskan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan umum dan dapat diperolehnya pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, tetapi manusia Indonesia yang diharapkan lahir dan mampu mendorong tegaknya serta jayanya NKRI belum berhasil diwujudkan. Bahkan pada saat ini muncul disintegrasi bangsa. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Bisa kita lihat, yang pertama, penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pertama, jalur pendidikan sekolah. Jalur ini bersifat formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah serta bersifat nasional seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu yang kedua, jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan ini bersifat kemasyarakatan dan tidak formal, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lainnya. Pendidikan dalam keluarga juga merupakan jalur pendidikan luar sekolah dan memberikan keyakinan agama, nilai moral, dan keterampilan. Lalu yang kedua yaitu program pendidikan terdiri atas yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan yang mengutamakan perluasan, pengelolaan, dan keterampilan seperti SD, SMP, SMA, dan universitas. Lalu, yang kedua, pendidikan kejurusan. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti SMTK dan SMIK. Lalu yang ketiga, pendidikan luar biasa. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik seperti SGPLB atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Yang keempat, pendidikan kedinasan. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai seperti SPK atau Sekolah Perawat Kesehatan dan APDN atau Akademi Pemerintah Dalam Negeri. Lalu yang kelima atau yang terakhir, pendidikan keagamaan. Pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama seperti Madrasah Tasnawiyah atau MTS, yang kedua Madrasah Aliyah atau MA, Pendidikan Guru Agama Negeri atau PGAN, yang terakhir Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, yang terakhir Institut Hidu Dharma atau IHD.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mengenai kurikulum 2013 dan bagaimana implementasi dari kurikulum 2013 itu. Yang pertama yaitu mengenai kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu kurikulum dikembangkan atas dua dasar teori. Yang pertama, pendidikan berdasarkan standar. Yang kedua yaitu teori pendidikan berbasis dengan kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang perlu untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau suatu pendidikan. Standar dari kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu mengenai pendidikan yang berbasis dengan kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, di masyarakat, dan di lingkungan tempat yang bersangkutan itu berinteraksi. Kurikulum direncanakan untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan tersebut. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL atau singkatan dari Standar Kompetensi Lulusan. Berikutnya yaitu mengenai kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 ini akan membahas mengenai hard skill dan soft skill. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP dan lainnya. Kurikulum 2013 ini menekankan adanya peningkatan dan keseimbangan dari soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hard skill dan soft skill itu. Hard skill di sini yaitu hal yang mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari soft skill tersebut yaitu mencakup bagaimana mengelola diri dan orang lain. Dapat kita contohkan yaitu di sini mengenai penerapan hard skill dan soft skill di tingkat SD. Pada dimensi permainan sepak bola kita contohkan. Pertama yaitu hard skill. Contohnya bagaimana anak berlari, menendang, bertahan, dan menyerang. Soft skill, contoh dari soft skill itu adalah bagaimana dia bekerja sama dengan tim, berani mengambil keputusan, dan bekerja mandiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya kurikulum 2013 ini adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan bagaimana kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Next, yaitu dalam Permendikbud nomor 68 tahun 2013 ini menjelaskan bahwasanya kurikulum 2013 itu bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan pada peradaban dunia. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu adanya perubahan yang harus dilakukan, yaitu dimulai dari mindset guru, terutama dalam proses dan penilaian pembelajaran yang harus lebih diorientasikan guru kepada peserta didik. Lanjut, kita akan membahas mengenai implementasi dari kurikulum 2013. Menurut para ahli, ada satu ahli yaitu Miller dan Seller dalam E. Mulyasa tahun 2013 halaman 93.
di sini dia menjelaskan bahwasanya implementasi dari kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program atau tantangan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadinya perubahan terhadap sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Jadi dari pendapat tersebut bahwasanya implementasi kurikulum merupakan proses melaksanakan atau pelaksanaan dari ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang kita inginkan atau yang mereka harapkan. Masih mengenai materi dari implementasi kurikulum 2013. Tadi kita telah membahas mengenai pengertian dari implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas guru. Tugas guru dalam implementasi kurikulum adalah untuk mengkondisikan dan memfasilitasi lingkungan belajar agar dapat memberikan kemudahan belajar bagi siswa. Dalam implementasi kurikulum, guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, serta memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan bagaimana prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Kesuksesan implementasi kurikulum 2013 didukung dengan adanya pemahaman guru terkait dengan tahap-tahap proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan juga bagaimana penilaian hasil dari belajar siswa. 1. Pembelajaran PJOK berdasarkan kurikulum 2013. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, berpikir kritis, bersosialisasi, penalaran dan stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani. Jika ini semua dapat terlaksana dengan sistematis, diharapkan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang sudah direncanakan. PJOK merupakan salah satu media untuk mendorong pertumbuhan fisik, penghayatan nilai-nilai, serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, materi PJOK kurikulum yang tergabung dalam kurikulum 2013 pada nomor 67 tahun 2013 tentang standar kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yaitu A. Kompetensi inti. Kompetensi ini dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi ini, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat terjaga. Beberapa rumusan kompetensi ini menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi inti 1 atau KI 1, yaitu tentang sikap spiritual. Kompetensi inti 2 yaitu tentang sikap sosial. Kompetensi inti 3 itu tentang pengetahuan. Dan kompetensi inti 4 yaitu tentang keterampilan. B. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sekolah dasar ini setiap kelas berbeda-beda. Yang pertama, untuk kelas 1 dan 2, yaitu kompetensi dasarnya, siswa mengetahui konsep dan mempraktikkan pola gerak dasar dan variasi gerak dasar, mengetahui konsep dan mempraktikkan latihan kebugaran sederhana. Dan untuk yang kelas 2, itu mengetahui konsep dan mempraktikkan variasi dan kombinasi pada gerak dasar, mengetahui konsep dan mempraktikkan pemanasan.
pada kelas 5 dan 6 memahami konsep dan mempraktikkan gerak manipulatif dan kombinasi pada gerak dasar. Memahami konsep dan mempraktikkan gerak manipulatif dan kombinasi olahraga bela diri. Ruang lingkup Menteri menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas fisik melalui permainan. Gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif, olahraga tradisional, permainan bola besar, permainan bola kecil dan aktivitas atletik. Yang kedua, aktivitas fisik melalui kekuatan, yaitu kecepatan dan keseimbangan. Yang ketiga, aktivitas fisik senam, bertempur dengan dua kaki, sikap kapal terbang, berdiri dengan satu kaki, kaki dijinjit, handstand, kayang, moroda, roll ke depan dan roll ke belakang. Yang keempat, aktivitas fisik ritmik, rangkaian gerak ritmik, tari bertema budaya dan daerah. Yang kelima yaitu aktivitas air, permainan di air, keselamatan air, keterampilan gerak di air, keterampilan gerak di air dan renang gaya bebas atau punggung, dada atau cara penyelamatan di dalam air. Yang keenam yaitu kesehatan, yaitu yang pertama itu kebersihan diri sendiri, pakaian dan kebersihan kelas, jenis makanan yang sehat dan bergizi. Standar kelulusan SKL selain KI dan KIKD dan ruang lingkup materi yang sudah ada di atas, terdapat pula hal yang sama pentingnya, bahkan dijadikan sebagai dasar untuk pembelajaran, yaitu standar kompetensi kelulusan SKL tadi. Menurut Kunandar 2013 nomor halaman 58 merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan sebagai acuan pengembangan standar isi. Yang kedua yaitu implementasi pembelajaran pendidikan jasmani olahraga. Yang kedua itu implementasi pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan sekolah dasar berdasarkan kurikulum 2013. Menurut Mulyasa 2013 halaman 104, pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kompetensi dasar pada umumnya. Oleh karena itu, beberapa prinsip dan prosedur pembelajaran yang berbasis karakter, kompetensi hendaknya dijadikan salah satu acuan yang harus dipahami oleh para guru, kepala sekolah dan pengawas. Di mana materi pembelajaran disesuaikan dengan tema. Dalam satu tahun ajaran terdapat 4 tema yang di dalamnya terdapat 4 subtema, dan tiap subtema terdapat 6 pembelajaran dari semua tema yang sudah ditentukan atau yang dirangkum tadi. Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP, terdapat 8 kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia. 8 kriteria tersebut antara lain: yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kelulusan, yang ketiga itu standar kompetensi lulusan, yang keempat itu standar pendidik dan tenaga pendidik, yang kelima itu standar sarana dan prasarana, yang keenam itu standar
pengelolaan, yang ke-7 itu standar pendidikan, yang ke-8 itu standar pendidikan. Kaitannya dengan proses pembelajaran, pembelajaran fokus penelitian ini lebih banyak berhubung dengan standar proses. Standar proses adalah suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik berperan aktif, serta untuk memberi ruang yang cukup bagi pelaksana kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat. Dalam proses pembelajaran, seseorang juga diharapkan mampu memberikan keteladanan. Dalam hal ini, proses pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian. Proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 menjadi 2, yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Menurut Permendikbud nomor 2013 tentang implementasi kurikulum, proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus atau RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut, peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar dalam pembelajaran langsung tersebut, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasi atau menganalisis dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis, dalam kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructional effect. Jadi di tahun kurikulum dari 13 pembelajaran yang secara langsung ini, peserta didik itu diharapkan secara mandiri mencari bahan, dan guru itu adalah sebagai fasilitator yang akan mengarahkan siswa apabila ada siswa yang sudah tidak sesuai dengan apa yang akan dibahas. Selanjutnya itu pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenan dengan pengembangan nilai dan sikap. Pembelajaran berbasis kurikulum 2013 didefinisikan sebagai suatu proses yang diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pelajar yang mandiri. Pada umumnya, pembelajaran berbasis kurikulum dari 13 mencakup kerangka konseptual dan operasional tentang strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, sistem kredit semester, dan layanan bimbingan dan konseling. Cakupan pedoman tersebut dikembangkan dalam kerangka implementasi kurikulum 2013 Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Apabila dihubungkan pendapat para pakar kurikulum di atas serta memperhatikan kriteria minimal sistem pendidikan, setidaknya terdapat beberapa faktor dalam penerapan atau implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, dan di sekolah dasar.
Itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.